Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mahasiswa STK IP PGRI Bandar Lampung, PGSD 5B, ingin memaparkan hasil observasi kami yang kami beri judul meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran daring melalui pendekatan perkembangan. Dengan dosen pengampu, Ibu Merike Jessi Tanaut MPD, mata kuliah bimbingan konseling di sekolah dasar. Sebelum pemaparan materi kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Anita Putri sebagai moderator dan rekan-rekan saya, Francisca Catherine sebagai penyaji, Freddy Chandra Saputra sebagai penyaji, Indah Oktaria sebagai penyaji, Nadia Mahia Fatia sebagai penyaji, Pepi Handayani sebagai penyaji, Putu Jodi Nugraha sebagai penyaji, Putri Ayu Febilia sebagai penyaji, Reski Mutiara Putri sebagai penyaji. Untuk itu langsung saja kita mulai memaparkan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan observasi yang kami lakukan terkait tempat sekolah atau waktu pelaksanaan observasi itu sendiri. Yang pertama, Francisca Catherine. Nama sekolah yang diobservasi yaitu SD Negeri 2 Sabah Balau Tanjung Bintang dengan waktu pelaksanaan observasi dengan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 3 November 2020 pada jam 8 pagi oleh guru dan jam 2 siang oleh siswa. Selanjutnya, Freddy Chandra Saputra, nama sekolah observasi yaitu SD Negeri 1 Pararejo Gading Rejo pada waktu pelaksanaan tanggal 12 November 2020 jam 8 pagi oleh guru dan pada tanggal 14 November 2020 jam 8 pagi oleh siswa. Indah Oktaria, nama sekolah observasi SD Negeri 2 Bantan Martapura, waktu pelaksanaan observasi dengan tanggal yang sama yaitu 10 November 2020 pada jam 9 pagi oleh guru dan pada jam 11 siang oleh siswa. Selanjutnya, Nadia Mahia Fatia, nama sekolah observasi MI Al-Khairiyah Semanak Bakauheni, waktu pelaksanaan observasi dengan tanggal yang sama yaitu 5 November 2020 pada jam setengah 3 oleh guru dan jam 3:15 oleh siswa. Pepi Handayani, nama sekolah observasi SD Negeri 1 Margodadi Ambarawa Pringsewu, waktu pelaksanaan observasi pada tanggal 4 November 2020 jam 8 pagi oleh guru dan tanggal 6 November 2020 jam 1 siang oleh siswa. Selanjutnya, Putu Jodi Nugraha, nama sekolah observasi yaitu SD Negeri 1 Bina Karya Putra, waktu pelaksanaan observasi yaitu pada tanggal yang sama 7 November 2020 jam 1 siang oleh guru dan jam setengah 2 oleh siswa. Putri Ayu Febilia, nama sekolah observasi yaitu SD Negeri 3 Segalamider Bandar Lampung, waktu pelaksanaan observasi pada tanggal 6 November 2020 jam 2 siang oleh guru dan tanggal 8 November 2020 jam 13.45 oleh siswa. Reski Mutiara Putri, nama sekolah observasi yaitu SD Negeri 2 Tanjung Senang Bandar Lampung, waktu pelaksanaan observasi tanggal 6 November 2020 jam 11 siang oleh guru dan tanggal 8 November 2020 jam setengah 12 siang oleh siswa. Selanjutnya, Cindy Anita Putri, nama sekolah observasi SD Negeri 2 Merak Batin Lampung Selatan, waktu pelaksanaan observasi yaitu pada tanggal yang sama tanggal 7 November 2020 jam 17:07 oleh guru dan jam 12 siang oleh siswa. Untuk objek observasi di sini kami mengambil guru kelas dan 2 orang peserta didik. Lalu teknik observasi yang kami lakukan yaitu dengan teknik non-tes atau wawancara. Selanjutnya, pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Putri Ayu Febilia. Pengertian anak kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Kondisi yang demikian umumnya disebabkan oleh faktor biologis atau psikologis.
terutama berkenaan dengan kelainan fungsi otak yang lazim disebut sebagai kesulitan dalam belajar spesifik, serta faktor psikologis yang yaitu kesulitan belajar yang berkenaan dengan rendahnya motivasi dan minat belajar. Tanda anak yang mengidap kesulitan belajar. Yang pertama, perkembangan terlambat. Secara performance, anak yang jauh tertinggal dengan teman seusianya menjadi indikator adanya kelainan perkembangan pada anak berkesulitan belajar. Perkembangan ini menyangkut keterlambatan berbahasa, misalnya sulit mengerti kata-kata, sulit berbicara sesuai dengan anak sebayanya. Keterlambatan ini juga bisa dilihat dari proses pertumbuhannya, seperti terlambatnya berjalan dan terlambatnya berdiri. Yang kedua, penampilan tak konsisten. Anak kesulitan belajar mampu melakukan soal matematika dari guru hari ini, tetapi jika mendapat soal itu pada hari-hari berikutnya, ia tak mampu untuk menyelesaikannya. Kesulitan ini diprediksi karena kemampuan mengingatnya yang kurang. Yang ketiga, kehilangan minat belajar. Sebenarnya anak kesulitan belajar suka belajar, namun antusiasmenya kian berkurang begitu masuk sekolah. Karena mengalami gangguan pemrosesan informasi yang butuh daya ingat dan pengorganisasian informasi dalam jumlah besar. Yang keempat, tak mencapai prestasi seperti yang diharapkan. Adanya kesenjangan antara potensi dan prestasi yang ditunjukkan pada anak dapat menjadi ciri utama bagi yang mengalami kesulitan belajar. Yang kelima, masalah tingkah laku yang menetap. Anak kesulitan belajar umumnya mempunyai masalah perilaku. Masalah perilaku ini seperti cepat ngambek dan marah. Anak yang mengalami kesulitan persepsi visual dan bahasa akan kesulitan memahami dan mengingat informasi, sehingga sering terkesan sulit diatur dan kasar. Karakteristik kesulitan belajar yang ditemukan pada murid kecenderungan menunjukkan kesulitan dalam hal-hal berikut, yaitu yang pertama, aspek kognitif, yaitu murid yang menunjukkan karakteristik kesulitan dalam masalah-masalah khusus seperti kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, berpikir, dan matematis. Yang kedua, aspek bahasa, yaitu murid yang menunjukkan karakteristik kesulitan dalam mengekspresikan diri secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, aspek motorik. Masalah motorik merupakan salah satu masalah yang dikaitkan dengan murid tunacakap belajar yang berhubungan dengan kesulitan dalam keterampilan motorik perseptual yang dilakukan untuk mengembangkan keterampilan meniru rancangan atau pola. Yang keempat, aspek sosial dan emosi. Kelebihan emosional ditunjukkan sering berubahnya suasana hati dan temperamennya menyebabkan lemahnya pengendalian terhadap dorongan-dorongan. Karakteristik kesulitan dalam belajar yang ditemukan pada murid kecenderungan menunjukkan kesulitan. Ada beberapa hal, yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif itu yaitu murid yang menunjukkan karakteristik kesulitan dalam masalah-masalah khusus seperti kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, berpikir, dan matematis. Yang kedua, aspek bahasa. Aspek bahasa yaitu murid yang menunjukkan karakteristik kesulitan dalam mengekspresikan diri baik secara lisan, verbal, maupun tertulis. Dengan kata lain, murid yang mengalami tunacaka belajar dalam aspek bahasa cenderung mengalami kesulitan dalam menerima dan memahami bahasa reseptif, serta dalam mengekspresikan diri secara verbal, bahasa ekspresif. Yang ketiga, aspek motorik. Masalah motorik merupakan salah satu masalah yang dikaitkan dengan murid tunacaka belajar yang berhubungan dengan kesulitan dalam keterampilan motorik
perseptual motor plem yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan meniru rancangan atau pola. Kemampuan ini diperlukan untuk menggambar, menulis, menggunakan gunting, serta sangat diperlukan koordinasi yang baik antara tangan, mata, yang dalam hal koordinasi tersebut kurang dimanfaatkan murid yang mengalami tuna cakra belajar. Yang keempat, aspek sosial dan emosi. Dua karakteristik yang sering diangkat sebagai karakteristik sosial emosional murid tuna cakra belajar ialah kelabilan emosional dan keimpulsifan. Kelebihan emosional ditunjukkan sering berubahnya suasana hati dan temperamen yang menyebabkan lemahnya pengendalian terhadap dorongan-dorongan. Selamat siang. Di sini saya perkenalkan, nama saya Putu Jody. Di sini saya akan menunjukkan pemaparan materi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan anak secara eksternal. Yang pertama, rumah atau keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal. Yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodratir oleh serta lembaga pendidikan yang bersifat kodratir. Orang tua bertanggung jawab melihat, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua itu B, sekolah. Sekolah merupakan lingkungan baru bagi anak, tempat bertemunya ratusan anak dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berada, baik status sosial maupun agamanya. Di sekolah inilah anak akan terwangi oleh berbagai corak pendidikan, kepribadian, kebiasaan. Yang C, lingkungan sosial. Faktor sosiologis. Lingkungan sosial adalah semua perangsang dan pengaruh luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu pada seorang anak. Contohnya, tidak hormat kepada guru, berbohong, menyontek, melanggar aturan atau norma-norma sosial. Yang D, media elektronik dan cetak. Kedua media ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan, tingkah laku, dan kepribadian anak. Kalau orang tua tidak berhati-hati dan waspada terhadap kedua media ini, jarak anak-anak akan tumbuh sebagaimana yang telah peroleh dari kedua media ini. Yang ketiga, media yang E, radio dan televisi. Dari sisi lain, radio dan televisi sebagai sumber berita, wahana, acara, dan menimbang ilmu pengetahuan dan menampilkan pada pola pikir pada anak. Namun kedua media tersebut bisa menimbulkan pengaruh negatif terhadap kepribadian anak. Misalnya melalui tayangan film-film horor atau mistik, menampilkan orang-orang yang tidak menutup aura dan mengajak anak-anak untuk hidup penuh romantis atau berdua antara wanita dan laki-laki. Lebih parahnya lagi, film-film jenis banyak ditanyakan. Yang F, yaitu internet. Media ini menyambungkan dampak negatif, sebab bahaya dan timbul dari internet banyak daripada manfaatnya. Bahkan media ini sudah menyampaikan nilai kemuliaan dan kesucian dalam kamus kehidupan manusia. Misalnya, ada suatu situs khusus menampilkan berbagai gambar porno sehingga dapat menjerat setiap anak dengan berbagai macam perbuatan keji dan kotor. Yang G, menjalankan dan mencerminkan anak
Terus berperan penting dalam membentuk pola pikir dan ideologi anak. Sementara itu menjalan dan bergerak baik menjalankan anak-anak maupun berjalan remaja. Isinya banyak ditonjolkan adalah riwayat dan hidup konsumtif. Pengaruh menjalankan tersebut sangat besar dalam pengaruh generasi muda, sehingga banyak kita temui gaya hidup dan pola pikir mereka meniru dengan yang mereka dapatkan dari majalah. Oleh sebab itu, majalah dan buku-buku cerita memiliki peran dan sangat urgen, memiliki pengaruh sangat signifikan dalam bentuk pola pikir dan tingkah laku serta pendidikan anak-anak yang sangat gemar dan tertarik dengan berbagai kisah yang komik dan novel. Komik banyak dipengaruhi oleh anak-anak kecil atau remaja, bahkan orang dewasa. Namun bacaan ini sekarang banyak memuat gambar-gambar yang tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Begitu pula novel, rata-rata berisi percintaan, dongeng palsu, cerita legendaris, penuh dengan muatan syiri dan kukufian, serta cerita romantis perintis. Yang terakhir, tema sahabat. Tema sahabat berperan pengaruh besar dalam pendidikan, sebab teman mampu membentuk prinsip dan pemahaman yang tidak bisa dilakukan kedua orang tua. Sekian materi dari saya akhiri. Selamat siang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Banyak alternatif yang dapat diambil guru dalam mengatasi kesulitan belajar pada siswa. Akan tetapi, sebelum pemilihan tertentu diambil, guru sangat diharapkan untuk terlebih dahulu melakukan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama menganalisis hasil diagnosis, yang kedua mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu, yang ketiga menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Lalu di dalam melaksanakan program perbaikan itu ada analisis hasil diagnosis dan dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru sendiri, bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru dengan bantuan orang tua, dan bidang kecakapan bermasalah yang tidak dapat ditangani oleh guru maupun orang tua. Lalu yang kedua ada menyusun program perbaikan. Yang ketiga melaksanakan program perbaikan. Selanjutnya, untuk memperluas wawasan pengetahuan mengenai alternatif siswa, guru sangat dianjurkan mempelajari buku-buku khusus mengenai bimbingan dan penyuluhan. Selain itu, guru juga dianjurkan untuk mempertimbangkan penggunaan metode-metode dalam pembelajaran untuk mengajar tertentu yang dianggap sesuai sebagai alternatif lain atau pendukung cara memecahkan masalah kesulitan pada belajar siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reski Mutiara Putri, NPM 18160114. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan observasi kami, yaitu bagian C mengenai hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan dengan lokasi sekolah yang berbeda-beda pada peserta didik dan guru melalui metode wawancara, kami menemukan beberapa permasalahan yang sama yang dialami oleh peserta didik dan guru ketika kegiatan belajar mengajar saat daring. Adapun berdasarkan pertanyaan yang telah kami berikan kepada siswa, yakni pertanyaan pertama yaitu tentang apakah saat pembelajaran daring guru memberikan penjelasan materi terlebih dahulu sebelum pemberian tugas. Jawaban dari beberapa siswa berdasarkan pertanyaan tersebut, sebagian besar peserta didik yang kami observasi menjawab bahwasannya guru tidak menjelaskan materi terlebih dahulu, melainkan langsung memberikan tugas yang diberikan oleh guru. Solusi penyelesaian masalah menurut kelompok kami yaitu guru tetap harus memberikan penjelasan
kepada siswa. Meskipun mengingat bahwa mereka sudah dikatakan kategori kelas tinggi, namun masih memerlukan penjelasan guru terlebih dahulu dalam penyampaian materi. Dengan cara guru misalnya membuat video-video animasi singkat untuk memaparkan materi. Setelah siswa memahami materi, siswa diberikan waktu untuk bertanya tentang materi yang kurang jelas. Setelah itu, guru dapat memberikan tugas kepada siswa. Adapun pertanyaan yang kedua yang kami berikan yaitu apakah pemberian tugas yang diberikan guru dapat dipahami tanpa adanya penjelasan materi terlebih dahulu. Berdasarkan pertanyaan tersebut, sebagian besar siswa menjawab kurang memahami tugas karena yang diberikan oleh guru. Kecuali tugas-tugas yang diberikan itu mudah, siswa dapat mengerjakannya dengan sendiri. Solusi penyelesaian menurut kelompok kami, jika memang guru tidak menjelaskan materi terlebih dahulu, setidaknya guru memberikan petunjuk cara pengerjaan tugas tersebut. Contohnya petunjuk pengerjaan yang ada di buku, silakan siswa mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di buku halaman sekian. Dan guru tetap membimbing siswa untuk memahami petunjuk tersebut, agar siswa dapat dengan mudah mengerjakan tugas yang diberikan tanpa adanya kendala. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang siswa rasakan saat pembelajaran daring seperti ini? Apakah mereka senang, bosan, lelah, atau dan lain-lain? Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, sebagian besar mereka menjawab bahwasannya mereka merasa bosan dengan pembelajaran seperti ini karena mereka merasa kesepian dalam mengerjakan tugas itu sendiri. Yang biasanya mereka bertemu dengan teman-teman dan guru mengerjakan tugas bersama-sama secara langsung di sekolah, tapi saat pandemi seperti ini mereka merasakan hal yang sebaliknya. Adapun solusi yang penyelesaian masalah yang kami berikan yaitu guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam kegiatan belajar mengajar agar siswa tidak mudah bosan, seperti mengirimkan video penjelasan materi berupa animasi video dan video edukasi pembelajaran lainnya yang mendukung. Selanjutnya, saya akan melanjutkan hasil observasi kepada peserta didik untuk pertanyaan keempat dan kelima. Untuk pertanyaan keempat yang kami ajukan adalah, apakah orang tua membantu siswa saat mengerjakan tugas? Sebagian besar siswa menjawab tidak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang tua tidak bisa sepenuhnya membimbing anaknya dalam pembelajaran daring ini. Faktor yang pertama yaitu ada orang tua yang bekerja hingga larut sehingga tidak bisa membimbing anaknya dalam belajar daring. Yang kedua, ada orang tua yang menganggap bahwa anaknya bisa mengerjakan tugasnya sendiri. Faktor yang ketiga yaitu ada beberapa orang tua yang ingin membantu anaknya dalam belajar, namun terbatas dengan pengetahuan yang mereka miliki. Solusi penyelesaian masalah yang kami dapat berikan yaitu untuk orang tua yang bekerja, walaupun mereka tidak bisa membimbing anaknya dalam belajar daring, jika memungkinkan, mereka setidaknya harus tetap melihat atau mengoreksi hasil belajar anaknya. Menanyakan tugas yang diberikan oleh guru hari ini, atau menanyakan perasaan mereka ketika belajar, dan pertanyaan lain-lain. Untuk orang tua yang menganggap anaknya mampu mengerjakan tugas sendiri, itu cukup baik. Tetapi, tetap saja bimbingan harus tetap diberikan agar anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Sedangkan untuk orang tua yang terbatas dengan pengetahuan, orang tua tersebut bisa belajar bersama-sama anaknya untuk menambah wawasan yang didapat. Setidaknya itu akan menjadi salah satu cara yang dapat membantu mengurangi kelemahan orang tua dalam keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya. Orang tua harus tahu bahwa kunci keberhasilan anaknya dalam belajar daring ini karena adanya campur tangan mereka dalam mengarahkan atau membimbing anaknya dalam belajar daring. Jadi, peran orang tua menjadi salah satu faktor kemajuan anaknya dalam belajar. Jika orang tua memang tidak sepenuhnya membantu mengerjakan tugas anaknya, tetaplah berikan mereka semangat dan motivasi agar mereka merasa berkompetisi untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal dalam pembelajaran daring ini dan merasa semangat dalam belajarnya.
Selanjutnya, pertanyaan terakhir yang kami ajukan kepada peserta didik yaitu, apa saja kendala yang dihadapi oleh siswa saat pembelajaran daring? Sebagian besar siswa menjawab ada beberapa faktor kendala yang dihadapi oleh mereka. Di antaranya yang pertama, sinyal yang kurang mendukung, kuota edukasi yang terbatas, kuota edukasi yang tidak bisa digunakan, tidak mendapatkan kuota edukasi, kurang memahami penggunaan teknologi, atau tidak semua siswa memiliki handphone. Solusi penyelesaian masalah yang kami berikan, bagi siswa yang tidak memiliki handphone, dapat meminjam handphone kepada kerabat atau tetangga terdekat. Dan jika belum memahami teknologi, bisa bertanya. Dan guru pun dapat melakukan luring atau tatap muka seminggu sekali agar siswa mampu memahami materi yang diberikan oleh guru dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Untuk penggunaan kuota yang terbatas, baiknya siswa pada saat pembelajaran daring berlangsung adanya pengawasan dari orang tua siswa dalam menggunakan handphone agar siswa menggunakan handphone hanya pada saat jam pelajaran berlangsung saja. Jadi kuota bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa bermanfaat untuk belajar daring mereka. Baiklah, pemaparan hasil observasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Indah Oktaria dan Saudari Pepi Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Oktaria, NPM 18160064, saya dari PGSD 5B. Jadi, saya akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu berdasarkan pertanyaan yang telah kami berikan kepada guru. Yang pertama, bagaimana mengajak siswa agar mereka benar-benar aktif dalam pembelajaran daring. Beberapa guru menjawab cara mengajak siswa agar mereka benar-benar aktif dalam pembelajaran daring, yaitu pada tahap awal KBM, guru menyapa siswa dan menanyakan kabar. Dengan menanyakan kabar dan menyapa siswa, memberikan stimulus siswa, diharapkan mampu merespon baik. Dengan respon yang diberikan siswa merupakan strategi awal agar siswa aktif dalam tahap awal pembelajaran. Solusi penyelesaian masalah berdasarkan jawaban yang diberikan oleh guru merupakan cara yang dapat dikembangkan oleh guru. Guru dapat memberikan rangsangan yang nantinya siswa diharapkan mampu memberikan umpan balik, seperti guru bisa mengirimkan pesan suara atau voice note untuk menyapa siswa atau bertanya kabar, dan siswa pun menjawab melalui pesan suara juga. Dengan itu, guru dapat mengetahui minat belajar siswa, semangat atau tidaknya mereka sebelum mengajar. Yang kedua, bagaimana meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran daring? Beberapa guru menjawab dengan menggunakan media belajar berupa yang pertama video pembelajaran melalui link YouTube, yang kedua video buatan guru sendiri terkait materi yang akan disampaikan, yang ketiga melalui pembelajaran edukasi siaran televisi oleh channel televisi TVRI. Solusi penyelesaian masalahnya, adapun cara meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa yaitu dengan cara yang pertama meningkatkan kualitas guru. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam proses pembelajaran online, guru adalah faktor penentu keberhasilan pembelajaran online. Guru adalah faktor dominan dalam penentuan kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang dimiliki kualitas yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik juga. Yang kedua, memilih metode pembelajaran yang tepat. Guru dituntut untuk dapat memilih metode belajar yang tepat untuk mengajar. Jika guru dapat memilih metode pembelajaran dengan tepat, maka tujuan pembelajaran akan tercapai dengan lebih mudah. Pemilihan metode belajar yang tepat juga akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan minat belajar siswa, sehingga akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Yang selanjutnya, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar yang baik juga menentukan minat belajar dan proses pembelajaran online. Pembelajaran online memerlukan fasilitas yang menunjang pembelajaran seperti internet, komputer, atau gawai. Pemanfaatan fasilitas yang baik akan memaksimalkan materi yang akan disampaikan dengan memaksimalkan fungsi fasilitas yang ada. Selanjutnya, memanfaatkan penggunaan media. Minat belajar siswa pada pembelajaran online dapat dikaitkan dengan memanfaatkan penggunaan media yang menarik, sehingga akan membuat siswa tertarik
kepada pembelajaran. Dalam hal ini, guru bisa membuat atau menggunakan media animasi untuk mendukung pembelajaran online. Contohnya, guru bisa membuat atau menggunakan media animasi untuk mendukung proses pembelajaran, yaitu dengan proses penyampaian materi pembelajaran yang bersifat abstrak, sehingga dapat lebih mudah dimengerti dan lebih menarik. Media animasi yang digunakan dapat menggunakan PowerPoint yang menarik, membuat bagan yang menarik, membuat poster, atau membuat animasi video. Kemudian selanjutnya melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada pembelajaran online sangat penting untuk dilakukan hal ini karena dengan melakukan evaluasi pada pembelajaran online maka dapat diketahui apakah pembelajaran dapat berjalan efektif atau tidak. Jika dirasa tidak efektif, maka dapat melakukan modifikasi pada sistem pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana sih cara guru menghadapi siswa yang kesulitan dalam belajar daring? Sebagian besar jawaban guru adalah dengan menginformasikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk datang ke sekolah, menemui guru, dan menanyakan mengenai materi yang sulit dipahami oleh siswa. Solusi penyelesaian masalah. Jadi, kemampuan siswa dalam memahami materi itu kan berbeda-beda. Ada siswa yang aktif dan pasif. Jadi, bagi anak yang kurang dalam memahami materi dalam proses belajar mengajar, ada baiknya guru melakukan pendekatan atau bimbingan kepada siswa dan menjelaskan kembali materi secara perlahan agar siswa yang pasif cepat memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Perkenalkan, nama saya Pepi Handayani, NPM 18160097. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Keempat, pendekatan, strategi, metode, atau model pembelajaran seperti apa yang diterapkan oleh guru ketika mengajar saat daring. Sebagian besar guru memberi jawaban dengan menggunakan metode ceramah dan penugasan kepada siswa. Solusi penyelesaian masalah. Pendekatan yang dilakukan pada saat pembelajaran jarak jauh atau daring, yaitu pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Contoh pendekatan saintifik. Karena dengan pendekatan saintifik, di mana dalam penerapannya siswa dapat mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Karena berdasarkan tahap perkembangan kognitifnya, siswa SD kelas lanjut sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dengan mengurutkan sesuatu. Kemampuannya dalam mengingat dan berpikir logis juga semakin meningkat. Dapat memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis, mulai dapat belajar membaca dengan baik, serta sikap egoistrinya semakin berkurang secara perlahan. Jadi, pendekatan saintifik adalah salah satu pendekatan dapat dikembangkan oleh guru untuk mengajar di kelas maupun daring ini. Yang kelima, bagaimana cara guru memahami kemampuan belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar saat daring. Sebagian besar guru menjawab dengan cara melihat dari hasil penugasan siswa. Solusi penyelesaian masalah. Untuk mengetahui kemampuan siswa, guru dapat memberikan tugas kepada siswa dan dapat dilihat dari tugas tersebut, maka terlihat mana siswa yang telah memahami materi atau tidak. Selanjutnya adalah analisis masalah. Di sini saya akan menganalisis secara sederhana. Siswa memiliki sikap apatis terhadap program dan pembelajaran. Maka guru sekolah dasar dapat menggunakan kombinasi antara media dan metode pembelajaran yang tepat untuk memotivasi dan menarik minat siswa agar terlihat dalam aktivitas pembelajaran. Untuk itu, guru perlu memanfaatkan media yang tepat, yang dapat memberikan pengalaman belajar yang bersifatnya nyata terhadap siswa. Untuk menghadapi kelas dengan siswa yang bervariatif, maka cara yang dapat dilakukan guru adalah melakukan aktivitas pembelajaran yang bersifat umum agar dapat diterima siswa yang ada di kelas
Pemahaman karakteristik siswa juga akan memudahkan guru untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang siswa yang akan menempuh program pembelajaran. Kemudian perkembangan fisik, motorik meliputi perkembangan kognitif atau berpikir. Perkembangan akan nampak pada kemampuannya akan menerima, mengelola, dan memahami informasi-informasi yang sampai kepadanya. Kemampuan kognitif berkaitan dengan perkembangan berbahasa lisan maupun isyarat, memahami kata dan berbicara. Faktor kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir. Terima kasih.